Bapa di surga, saat tiba kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, firman menjadi kebutuhan kami pada setiap perjalanan kehidupan keimanan kami di dunia ini. Kami sadar Tuhan, tanpa firman Tuhan, hidup kami dalam perjalanan ini benar-benar tidak akan terarah, tetapi hidup kami akan menjadi terarah ketika kami memiliki kebenaran Tuhan yang terus memberikan petunjuk pedoman dalam hidup kami. Apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Maka dari itu kami benar-benar haus, kami benar-benar lapar, kami benar-benar rindu akan sabda-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, termaksimalkan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan apa yang menjadi maunya Tuhan boleh tersampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Segala sesuatu sekali lagi yang bukan dari Tuhan, yang coba mau mengganggu konsentrasi kami yakin semua telah terkalahkan dengan kuasa-Mu. Betapa kami siap Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran Tuhan. Berbicara dan bersuara Tuhan, kami sambut dengan bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Meskipun ada banyak pergumulan ya, Bapak Ibu umat Tuhan yang sementara mengikuti live Facebook kami, tetapi tetap semangatlah ya, tetap semangat. Yakinkan diri kita, respon dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Dan sebagaimana yang telah kami share di Facebook dan di status WA kami ya, bahwa judul khotbah hari ini tentang influence ya. Bagaimana kita mempengaruhi atau bagaimana kita menjadi gereja Tuhan yang bisa berpengaruh ya, berdampak ya di luar sana. Menjadi berkat ya, atau apa yang telah kita miliki sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hal-hal yang baik tentang kebenaran Tuhan sepatutnya dan selayaknya itu kita boleh tularkan ya. Kita tularkan kepada banyak orang sehingga mereka pun yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan. Mereka yang mungkin kemarin setia tetapi pada waktu-waktu ini mungkin sudah mulai mundur dari Tuhan, mulai kurang setia. Kita yang masih bersemangat, kita yang masih tetap ada dalam persekutuan tentang kebenaran ya, yang kita miliki, kita tularkan. Atau sekali lagi kita boleh menjadi gereja Tuhan yang mampu mempengaruhi atau membawa pengaruh yang baik kepada mereka-mereka di luar sana. Influence, oke? Kita akan melihat Yohanes. Kita akan bertolak dari sini. Ada dua hal yang saya mau bagikan kepada kita. Ya, ada banyak tuntutan Tuhan, tuntutan Firman. Ya, bertolak dari Alkitab. Hal-hal yang seharusnya kita tularkan, hal-hal yang seharusnya kita tampilkan. Ya, lewat kehidupan kita mempengaruhi orang lain untuk mereka
boleh tetap bersemangat, tetap bergairah mengiring Tuhan, tetap bersuka cita meskipun dalam pergumulan hidup ada banyak. Tetapi kali ini saya hanya mau sharing kepada kita, saya hanya mau bagikan kepada kita dua hal yang harus kita tampilkan, yang harus kita hadirkan, yang harus kita bawa ya dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Mengacu di dalam Yohanes 3:16. Ya. Yohanes 3:16, demikian firman Tuhan menjadi ayat hafalan kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kalimat yang pertama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebagaimana yang umumnya, bahkan yang banyak dari kita yang sudah tahu, kata dunia ini sesungguhnya tertuju ya kepada kita manusia. Kasih Allah itu memang diperuntukkan, dihadirkan, diberikan, didatangkan kepada kita manusia. Jadi kata dunia yang dimaksudkan di sana adalah manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama yang harus ada dalam diri kita, dan ketika itu ada dalam diri kita, kita mau tularkan ya, atau lewat apa yang ada dalam diri kita, kita boleh tunjukkan kepada orang di luar sana. Kita coba pengaruhi mereka dengan hal-hal yang mereka jumpai itu ada ternyata dalam kehidupan kita. Kita miliki, bukan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Maka dari itu poin yang pertama tentang kasih. Tentang kasih. Pastikan hal kasih, unsur kasih ada dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Ada dalam kehidupan kita, gereja Tuhan. Bertolak dari judul kita influence, ya. Kita diminta menjadi pribadi-pribadi yang mampu mempengaruhi orang-orang di luar sana tentang kebenaran Tuhan dalam hal kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dari dua hal yang saya mau bagikan kepada kita, sekali lagi yang pertama adalah tentang kasih. Kita mau berbicara kasih kepada orang lain, sedangkan kehidupan kasih kita belum maksimal. Bagaimana kita mau menjadi orang yang membawa pengaruh tentang kasih? Bagaimana kita mau menjadi pribadi yang mau menceritakan tentang kasih, sedangkan kita sendiri kehidupan kasih kita sangat-sangat lemah ya. Hidup kita penuh dengan dendam, hidup kita penuh dengan amarah, hidup kita penuh dengan kebencian, hidup kita penuh bagaimana cara kita mau membalas apa yang telah orang perbuat kepada kita. Bertolak dari pembacaan kita, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia. Besar kasih Allah. Sekilas saya coba mau menggambarkan kata besar di sini. Umumnya banyak kali kita mendengar ya hamba-hamba Tuhan berbicara tingginya kasih Tuhan, dalamnya kasih Tuhan, lebarnya kasih Tuhan, dan tidak bisa dijangkau oleh kehidupan manusia. Ketika dia dalam proses untuk menyelamatkan manusia, ya, dia dihina, dia ditolak, dia yang tidak bersalah dijadikan salah.
Keterangan firman Tuhan memberikan pemahaman kepada kita bahwa Dia Allah. Dia yang mempunyai alam semesta. Dia yang berkuasa atas kehidupan manusia. Tetapi Dia rela karena kasih-Nya yang besar. Dia rela dalam proses yang begitu menyakitkan, tetapi Dia jalan. Dia nggak mundur untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi, saya telah bilang tadi, ketika dalam proses penyaliban menyelamatkan manusia, Dia dihina, ditolak, dipakaikan mahkota duri yang tidak selayaknya Dia terima, yang tidak seharusnya diperlakukan dalam kehidupan Tuhan. Tetapi itu yang Tuhan terima. Itu yang terjadi dalam kehidupan Tuhan untuk manusia, agar kita terselamatkan. Nah, bertolak dari sebuah keteladanan ini, Tuhan membawa pengaruh kepada kita. Ayo kita mau mengasihi. Ayo kita pahami tentang makna kasih. Bukan sebatas pengetahuan, bukan sebatas konsep saja. Lisan, ayo mengasihi. Ayo kita mengasihi. Tetapi pada praktiknya kita tidak mampu mengeksekusi tentang kehidupan kasih yang sesungguhnya. Ada bahasa bilang begini, tak salah sedikit, tak pela besar. Ya, hanya tentang masalah kecil bisa menjadi sesuatu yang besar. Karena ada satu keegoisan yang begitu kuat dalam diri kita. Gue yang hebat, gue yang terbaik, ya, gue yang lebih, pokoknya yang lebih. Sedangkan orang lain itu, ya, yang kecil mungkin ya. Jadi tentang kasih yang pertama. Ayo kita mengasihi rumah tangga, suami istri, mari saling mengasihi. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, Pak Pendeta, kami saling mengasihi. Ya, bukan hanya dalam mungkin usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sepanjang perjalanan rumah tanggamu, hadirkan kehidupan kasih. Sepanjang perjalanan rumah tanggamu, hadirkan kehidupan kasih. Suami kepada istri, istri kepada suami, ya, orang tua kepada anak. Kemudian dalam lingkungan gereja, hamba Tuhan dengan jemaat, jemaat kepada hamba Tuhan. Dalam lingkungan profesional di mana kita bekerja, ya, kita tunjukkan kasih kita kepada pimpinan kita, bos kita. Tunjukkan kasih kita itu yang dapat dinikmati oleh teman-teman kita. Yuk, jadi gereja yang membawa pengaruh dalam hal kasih. Yuk, jadi gereja yang mampu menularkan kehidupan kasih di luar sana. Lagi dan lagi saya bilang, bukan sebatas konsep, tetapi kita mampu mengaplikasikan, ya, kita mampu menunjukkan kepada dunia. Ini gue, ini aku adalah gereja Tuhan, kuat dengan kehidupan kasih. Amin. Dan yang terakhir saya mau bilang tentang kasih, tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan. Karena besar kasih Tuhan kepada kita. Masa akan Tuhan telah selamatkan kita, mau beribadah aja nggak mau. Jangan menjadi kekristenan yang iman kekristenan kerumunan. Nanti ada komunal, ada kumpulan orang, kita mau mencari Tuhan. Ketika mungkin dalam kondisi sekarang ini kita dengan virtual, daring, ya, masih ada gereja-gereja tertentu seperti kita House of Grace Ministry masih dengan kegiatan daring. Kita menganggap ini hal yang sepele. Inilah teknologi. Kita gunakan teknologi untuk sesuatu yang baik. Ya, terasa enggak puas. Ya memang seperti
ini kondisinya. Intinya firman Tuhan diperdengarkan. Hari lepas hari kita diingatkan, diisi dengan firman Tuhan. Amin. Jadi tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan. Mau onsite, mau online, ya. Intinya bagaimana respon kita. Respon kita bukan kepada manusia. Hai gereja Tuhan, respon kita kepada Tuhan. Tunjukkan kasih kita. Aduh, komunitas kami belum bisa tatap muka. Berarti virtual, online. Ya udah, ikutilah ibadah lewat kegiatan online. Akan ada saatnya di mana kalau memang sudah dimungkinkan, kita akan dalam persekutuan tatap muka. Jangan menjadi iman gereja, iman kerumunan. Iman banyak orang baru mau setia, iman banyak orang baru beribadah, iman banyak orang baru mau berdoa. Ketika tidak ada dalam satu persekutuan, tidak ada dalam satu kelompok, jangan menjadi iman yang situasional. Amin. Tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan. Buktikan kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Ya. Tunjukkan dan perlihatkan itu. Amin. Haleluya. Sekali lagi, poin yang pertama tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tunjukkan itu, buktikan itu. Bawa pengaruh keluar sana. Dan sekali lagi, tularkan itu. Ayo kita mengasihi. Ayo kita mengasihi. Dan ayo kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Jangan karena hujan nggak datang gereja, karena nggak ada kendaraan, aduh gimana, gitu kan? Kita melihat satu persekutuan, gampang lah, saya pergi terlambat itu nggak apa-apa. Jangan. Usahakan kita yang pertama datang. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, poin terakhir dari saya, sekali lagi banyak poin sebenarnya. Mungkin ada satu kesempatan kita akan kembali dengan influence. Gereja yang membawa pengaruh. Yang kedua, tentang kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Perhatikan ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Ayatnya yang ke-6 bahagian B, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita lihat juga dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5. Ya. Demikian juga lah kamu, hai orang muda, hai orang-orang muda, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Ada dua pembacaan yang kita jumpai, yang kita dapati, Bapak Ibu umat Tuhan, gereja Tuhan,
House of Grace Community dan semua yang kiranya boleh berkenan mengikuti live Facebook kami. Kita menjumpai ada dua pembacaan yang menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa tegas kata firman Tuhan, Allah menentang orang congkak. Haleluya. Yuk kita introspeksi diri. Adakah kita ada pada kategori ini atau tidak? Ya, saya mau berkata kepada semua kita yang ada, saya yakin kita tidak demikian. Kalau mungkin merasa, ya udah sadar diri bertobat. Nah, sebab Allah begitu respon, Allah begitu menaruh fokus dan perhatian kepada mereka yang rendah hati. Disebutkan di sana Allah menaruh kasih, berbelas kasihan, ya, kepada mereka yang rendah hati. Yuk, pastikan unsur ini ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pastikan unsur ini ada dalam kehidupan kita, dan apa yang kita miliki kita transfer. Ya, kehidupan kita mampu mempengaruhi orang lain. Hei kamu si A, ayo hidup rendah hati. Dengan setiap pencapaianmu tetap rendah hati. Engkau yang dulu mungkin hanya bawahan biasa, sekarang kamu telah menjadi manajer. Tetap rendah hati. Ketika engkau tetap rendah hati, ya firman Tuhan menjamin Tuhan akan mempromosikan kita. Bertolak kepada perjanjian lama, ada firman Tuhan berkata, ketika kita memperhatikan apa yang menjadi tulisan firman Tuhan, apa yang menjadi tuntutan kebenaran Allah, kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Katakan amin. Oh, maka dari itu tetap rendah hati. Engkau telah dibawa Tuhan jadi manajer, enggak stop di situ. Dipromosikan Tuhan lagi di direktur gitu loh. Amin. Mungkin dalam berbisnis engkau mulai dari nol, dari modal yang kecil. Ya. Engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ketika mulai dibukakan jalan, roh kesombongan menguasai hidupmu, roh kecongkakan menguasai hidupmu, itu awal kehancuran. Hati-hati. Kalau kita sudah ditolong Tuhan dari usaha yang kecil, berkembang, jangan bermegah berlebihan. Jangan ada kesombongan dalam dirimu. Lihat gue dong. Dulu gue bawa motor, sekarang bawa mobil. Ya kan? Udah mulai merasa semua karena kekuatan manusianya, semua karena kehebatannya. Tanpa dia sadari semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Karena dia minta kan, tetapi lupa roh kesombongan. Terkadang kesuksesan membawa orang sombong. Terkadang kesuksesan membawa orang itu menjadi lupa diri. Ketika kita sukses melihat orang lain itu, lu nggak punya apa-apa. Mulai pandang enteng. Roh kesombongan membawa kita jadi pandang enteng. Maka dari itu, pastikan poin yang kedua, rendah hati ada dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita tularkan itu. Kamu sekarang udah sukses ya. Tetap rendah hati ya bro. Tetap rendah hati ya om. Tetap rendah hati ya Ci. Tetap rendah hati ya Ko. Tetap rendah hati ya Kak. Tetap rendah hati ya Dek. Rendah hati. Jangan sombong. Sekali lagi, setiap apapun menjadi pencapaianmu, tetap rendah hati. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang bermegah diri, yang merasa ini semua karena kekuatannya. Hati-hati. Maka dari itu peran kita, pastikan kita pun memiliki yang namanya kehidupan yang rendah hati. Rendah hati, ya. Dan Tuhan tuntut kita mau tularkan itu. Yuk Bapak Ibu rendah hati. Rendah hati.
Dan tentu jangan merasa hebat ya, Tuhan lihat kita. Semua dari Tuhan kok. Kalimat berikutnya berkata, ketika coba kita lihat lagi di 1 Petrus tadi, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Ayatnya ke-6, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, ya, supaya kamu ditinggikannya. Amin. Haleluya. Inilah pesan firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita semua, keluarga besar House of Grace Ministry, dan kepada semua yang puji Tuhan boleh berkenan mengikuti live Facebook kami. Kita akan mengakhiri ibadah online kami pada saat ini.